Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa dan membaca firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami ketika kami istirahat tidur melepas lelah. Dan pagi hari ini Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk hidup dan menikmati karya-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami beraktivitas di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Marilah kita membaca bersama-sama. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Saudara-saudara, renungan kita pagi hari ini berjudul Jangan Patah Semangat. Saudara-saudara, pernahkah saudara kehilangan semangat dalam hidup ini? Ketika kita kehilangan semangat, maka itu akan sangat berdampak dalam kehidupan kita. Kita akan kehilangan kualitas hidup, bahkan juga akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Nah, saudara-saudara, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita harus memandang itu sebagai suatu proses Tuhan. Janganlah kita patah semangat. Seperti yang dikatakan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan berfirman kepada Asa melalui Nabi Azaria bin Oded, supaya Raja Asa tidak lemah semangatnya. Karena apa, saudara-saudara? Karena pada zaman pemerintahannya, Israel hidup tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran yang benar, dan juga tanpa hukum. Dan sudah bisa dipastikan, saudara-saudara, apa yang terjadi. Bangsa itu jauh dari Tuhan, dan kekacauan terjadi pada waktu itu. Sebagai seorang raja, tentulah hal ini membuat Asa kehilangan semangat. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan menghibur Asa melalui Nabi Azaria. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita saat ini kehilangan semangat karena adanya tantangan, kesulitan, apapun yang kita hadapi, Tuhan mau mengatakan kepada kita, datanglah kepada Tuhan. Karena sumber semangat yang sejati adalah dari Tuhan. Dan saudara-saudara, semangat itu juga bisa datang dari orang-orang di sekitar kita. Datang dari sahabat kita, keluarga, dan juga bisa datang dari pasangan kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya itu saja. Sesungguhnya semangat itu juga bisa datang dari diri kita sendiri. Tergantung bagaimana kita merespon semangat yang Tuhan berikan kepada kita dan juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Raja Asa mendengarkan kata-kata semangat yang ditujukan kepadanya oleh Nabi Azaria, ayat yang ke-8, di situ menjelaskan Asa langsung menguatkan hatinya. Jadi saudara-saudara, dia merespon kata-kata semangat, penghiburan yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Azaria. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita telah diberikan semangat oleh Tuhan dan juga oleh sahabat-sahabat kita, oleh saudara-saudara kita,
oleh pasangan kita, mari kita juga menguatkan hati kita dan membangkitkan semangat kita. Dan saudara lihat apa dampak dari kekuatan sebuah semangat itu. Raja Asa, dia langsung bergerak dengan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan di seluruh Yehuda dan Benyamin, dan dia merebut kembali ke kota-kota di pegunungan Efraim. Dia memperbarui mesbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan, dan juga dia memecat neneknya sendiri, karena oleh neneknya bangsa Israel menjadi penyembah berhala. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa hebatnya kekuatan semangat ini. Jadi jangan pernah semangat saudara-saudara jika saat ini saudara sudah tidak bergairah lagi menjalani kehidupanmu, menjalani bisnismu, usahamu, pelayananmu. Datanglah kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada semangat, karena Tuhan selalu memberikan kita semangat, yaitu melalui firman-Nya. Saudara, miliklah respon yang benar ketika saudara-saudara diberikan semangat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita lihat kekuatan daripada semangat itu akan menjadikan hidup kita lebih maksimal. Kita akan menjalani hidup kita lebih dengan sukacita. Sekalipun ada tantangan, kita akan dapat melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah bagian proses dari Tuhan, dengan satu keyakinan Tuhan beserta dengan kita. Dan ketika kita menjalani hidup kita ini dengan semangat, maka semangat kita itu juga akan dapat mempengaruhi orang lain. Jadi saudara-saudara, jangan pernah patah semangat dalam hidup kita. Ayo semangat, karena di dalam semangat itu akan ada sukacita yang melimpah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kekuatan, sumber semangat bagi kami. Tuhan, biarlah semangat dari Tuhan akan menolong kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga, sahabat, teman-teman kami yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami untuk memberikan semangat kepada kami ketika kami kehilangan semangat. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami supaya kami boleh memiliki respon yang benar untuk melihat setiap pergumulan dan perjuangan hidup ini, bahwa Tuhan ada beserta dengan kami, sehingga kami tidak patah semangat, tapi kami akan tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan sekalipun kami ada dalam tantangan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKU Selofidi Sentani dan juga kehidupan saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kami hari ini. Kami percaya bahwa berkat yang terbaik Tuhan telah sediakan bagi rumah tangga kami, bagi pekerjaan dan usaha kami, bagi anak-anak kami, dan juga bagi setiap pelayanan-pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami tetap hidup dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bertumbuh di dalam roh dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.